Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Amanda Aprilia Watanaimah dari Prodi S1 Perbankan Syariah dengan NIM 2005036022 Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini coba teman-teman tebak tema apa sih yang akan kita bahas lebih lanjut lagi. Kali ini kita akan membahas tentang perusahaan pembiayaan syariah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pembahasan apa yang akan kita kuak lebih dalam lagi tentunya. Yang pertama yaitu ada pengertian dari perusahaan pembiayaan syariah. Yang kedua, ada landasan hukum operasional dari perusahaan pembiayaan syariah. Yang ketiga, ada mekanisme perusahaan pembiayaan syariah. Dan yang keempat, ada jenis-jenis dari perusahaan pembiayaan syariah. Tidak perlu berlama-lama lagi, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih lanjut serta lebih jelas lagi dari topik pembahasan kita kali ini. Untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian dari perusahaan pembiayaan syariah. Nah, apa sih pengertian dari perusahaan pembiayaan syariah ini? Perusahaan pembiayaan syariah memiliki pengertian perusahaan pembiayaan yang dalam menjalankan kegiatannya hanya menyalurkan pembiayaan atau pendanaan kepada masyarakat, tentunya dengan prinsip akad syariah, serta di dalam struktur organisasinya perusahaan pembiayaan syariah ini memiliki Dewan Pengawas Syariah atau biasa disebut dengan DPS yang dalam menjalankan wewenangnya yaitu mengawasi apakah prinsip syariah ini telah dijalankan dengan benar dan juga baik. Nah, apa aja sih prinsip dasar dari akad syariah ini? Yang pertama yaitu tidak mengandung riba atau bunga seperti yang dijalankan di dalam bank konvensional. Yang kedua yaitu digunakan atas dasar kegiatan yang nyata dan juga jelas. Yang ketiga ada wajibnya mengeluarkan zakat. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu ada landasan hukum operasional dari perusahaan pembiayaan syariah. Yang pertama yaitu Menteri Keuangan mengeluarkan peraturan nomor 84 PMK 012 pada tahun 2006 yang di dalamnya ini menjelaskan tentang perusahaan pembiayaan. Kemudian yang kedua ada Otoritas Jasa Keuangan yang mengeluarkan peraturan nomor 29 POJK 05 pada tahun 2014 tentang penyelenggaraan perusahaan pembiayaan. Nah, dengan dikeluarkannya POJK ini memiliki tujuan yaitu mendukung perkembangan dari perusahaan pembiayaan syariah yang dinamis serta mewujudkan industri perusahaan pembiayaan yang tangguh, kontributif, inklusif, serta berkontribusi. Nah, selanjutnya Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM pada tahun 2007 dan juga lembaga keuangan mengeluarkan dua peraturan. Yang pertama yaitu peraturan nomor 03 BL tahun 2007 yang di dalamnya menjelaskan tentang perusahaan pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah. Kemudian yang kedua ada peraturan nomor 04 BL tahun 2007. Di sini peraturan ini menjelaskan tentang
akad-akad yang digunakan di dalam menjalankan perusahaan pembiayaan syariah. Nah, untuk pembahasan yang ketiga yaitu ada mekanisme operasional dari perusahaan pembiayaan syariah. Nah, di dalam menjalankan kegiatannya, tentu perusahaan pembiayaan syariah ini memiliki ketentuan serta aturan yang menjadi ciri khas dalam menjalankan operasionalnya. Nah, hal inilah yang akan menjadi pembeda antara perusahaan pembiayaan syariah dengan perusahaan pembiayaan konvensional. Nah, apa saja sih yang membedakan antara mekanisme dari perusahaan pembiayaan syariah dengan pembiayaan konvensional? Yang pertama ada pencairan pembiayaan syariah. Dalam transaksi keuangan syariah terdapat beberapa pihak yang berproses di dalam kegiatan ini. Yang pertama ada konsumen. Di sini konsumen merupakan pihak yang mengajukan transaksi keuangan yang memiliki wewenang memilih barang serta dealer atau supplier yang diinginkan. Tentunya dalam mengajukan kegiatan ini konsumen harus memenuhi syarat-syarat. Yang pertama yaitu membawa KTP pengaju, yang kedua membawa KTP pasangan, yang ketiga membawa KK dan juga dokumen-dokumen penting lainnya. Yang kedua ada dealer atau supplier. Nah, dealer atau supplier ini berwenang sebagai pihak yang menyediakan barang yang diinginkan oleh konsumen. Dealer atau supplier ini harus bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan syariah supaya dapat mempercepat proses. Nah, dealer atau supplier ini harus melakukan perjanjian kepada konsumen sebelum melakukan transaksi keuangan lebih lanjut lagi. Pihak selanjutnya yaitu ada perusahaan pembiayaan syariah sendiri, di mana perusahaan pembiayaan syariah ini memfasilitasi keinginan konsumen dalam hal bertransaksi pembiayaan secara mengangsur atau mencicil. Nah, dalam hal ini pembiayaan syariah akan menjalankan fungsi serta tugasnya seperti yang pertama yaitu melakukan analisis calon konsumen dengan mensurvei lokasi. Yang kedua, melakukan analisis dokumen-dokumen yang telah diajukan oleh konsumen. Yang ketiga ada melakukan validasi akad pembiayaan, dan yang terakhir yaitu melakukan verifikasi terhadap jaminan pembiayaan. Selanjutnya ada bank syariah. Nah, bank syariah ini menjadi pihak penyedia dana untuk pencairan ke dealer atau supplier. Jika dana semakin banyak tersedia, maka perusahaan pembiayaan syariah akan tetap terus berkembang. Yang selanjutnya ada asuransi syariah. Di sini asuransi syariah menjadi pihak yang menjamin barang konsumen jika terjadi resiko dalam masa pembiayaan. Untuk pembeda yang kedua adanya penagihan serta penanganan konsumen syariah, di mana penagihan pada perusahaan pembiayaan syariah ini mengedepankan kesepakatan dan dilakukan secara kekeluargaan. Adapun yang pertama ada denda atau penalti. Denda atau penalti ini terjadi apabila konsumen lalai akan kewajiban membayarnya. Nah, untuk mempermudah konsumen dalam membayar denda atau penalti ini,
maka perusahaan pembiayaan syariah memberikan penalti yang berupa taksir. Nah, taksir ini merupakan dana sosial. Yang kedua ada takwid yang merupakan ganti rugi. Selanjutnya ada penanganan konsumen yang bermasalah. Dalam menjalankan kegiatannya pastinya ada tidak sedikit konsumen yang bermasalah. Jika konsumen tidak mampu menyelesaikan atau melunasi pembiayaannya sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati, dapat melakukan beberapa tahap penyelesaian dengan ketentuan. Yang pertama yaitu objek pembiayaan atau jaminan lainnya dijual kepada melalui perusahaan pembiayaan syariah dengan harga pasar yang disepakati. Nah, selanjutnya ada pencatatan dan laporan pembukuan syariah. Di sini tidak beda jauh dengan perusahaan pembiayaan konvensional. Dalam perusahaan pembiayaan konvensional juga tentunya pasti ada pembukuan dalam mencatat transaksi yang telah dikeluarkan. Yang pertama yaitu ada laporan posisi keuangan atau neraca. Yang kedua ada laporan laba rugi komprehensif. Yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas. Yang keempat ada laporan arus kas. Yang kelima ada laporan sumber dan penyaluran dana zakat. Yang keenam ada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Nah, 4 laporan pertama tersebut juga terdapat di dalam unsur-unsur laporan keuangan konvensional, serta yang 2 terakhir khusus di dalam pembiayaan syariah sendiri. Nah, untuk pembahasan yang terakhir yaitu ada jenis-jenis dari pembiayaan syariah. Yang pertama ada jenis pembiayaan menurut keperluannya. Di antaranya yaitu yang pertama pembiayaan modal kerja, yang kedua pembiayaan investasi, dan yang kedua jenis pembiayaan menurut jangka waktu. Di antaranya yang pertama ada pembiayaan jangka pendek, yang kedua ada pembiayaan jangka menengah, dan yang ketiga ada pembiayaan jangka panjang. Dan yang terakhir jenis pembiayaan menurut tujuan penggunaan. Yang pertama pembiayaan konsumtif, dan yang kedua pembiayaan produktif. Nah, teman-teman, tidak terasa sudah mencapai akhir dari penjelasan tema kali ini. Untuk itu saya mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata maupun dalam menjelaskan pembahasan. Saya ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.